apa ini? Kiai Haji Maimun Zubair, beliau meninggal di sana, dimakamkan di sana. Ini bentuk bahwasanya itu sunnah Rasulullah begitu. Kalau mati di mana dikuburkan di situ. Lah ini orang-orang Uhud itu mereka gitu. Lah ini menjadi dalil ihya usunnah, bahwasanya ziarah kubur itu ihya usunnah. Apa sih ihya usunnah itu? Menghidupkan sunnah. Rasulullah ya sudah, beliau itu juga melakukan ziarah kubur. Ziarahnya kepada siapa? Yaitu ahli Uhud. Nah, kemudian apa? Pada saat itu kayak ziarahnya yang terakhir betul, kayak pamitan gitu ke Uhud. Kemudian apa? Beliau setelah itu berziarah ke Baqi. Nah, pas di Baqi ini, Baqi itu antum ketahui kan deket ya dari rumahnya Rasulullah. Kalau antum dari Masjid Nabawi itu, ini Masjid Nabawi besar, tapi ini ada munculnya begini. Lah ini biasanya lewat sini. Nah, ini makam Rasulullah, keluar itu sudah Baqi. Nah, Rasulullah juga Rasulullah ini di Baqi, kemudian tatkala ziarah di makam Baqi, beliau itu dalam keadaan sakit, waksan sadidan. Beliau itu yang sangat panas. Bahkan dikatakan di dalam sebuah hadis, panasnya Rasulullah itu setara dengan panasnya 2 orang. Kalau antum panas paling tinggi itu kan paling 40 derajat ya. Kalau anak kecil itu namanya step begitu ya. Panas betul. Lah Rasulullah ini panasnya 2 kali lipatnya orang itu. Berarti apa? 80 derajat. Gak kuat itu. Panas betul. Sampai-sampai Rasulullah itu hampir pingsan, dibopong dibopong begitu ya. Oleh para sahabat, disampaikan ke rumah. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah begitu sakit luar biasa. Ini detik-detik wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tatkala itu, sebelum itu Rasulullah ada beberapa hal yang dilakukan sebelum sakit itu. Rasulullah dikumpulkan para sahabat. Ini loh, Rasulullah itu orang yang maksum. Tetapi sebelum beliau sudah memiliki firasat sakit, beliau dikumpulkan oleh para sahabat dikumpulkan. Beliau itu mengatakan begini, siapa di antara kalian yang pernah ku hutangi dan aku belum bayar, maka silakan tagih aku sekarang akan kubayar. Maka pada saat itu ada salah satu orang berdiri, ya Rasulullah, alaika talata darahim. Ya Rasulullah, engkau punya utang aku 3 dirham. Kemudian apa? Ada sahabat namanya Fadl, asisten Rasulullah begitu ya. Ya Fadl, idfa. Fadl, kamu bayar. Dibayar. Ini menunjukkan utang itu nggak ada pemutihan. Rasulullah jadi tagih kok antum utang nggak mau bayar, nggak boleh itu ya. Nah, ini utang ya utang, selamanya akan jadi utang. Yang kedua hal ini Rasulullah bilang, kalau ada di antara kalian pernah aku ngucap salah, pernah ku pisui bahasa dari Malang, ku jelek-jelekan kalian, harda irdi Muhammad, ini kehormatan Muhammad, engkau caci maki aku. Apa yang dilakukan para sahabat ya ikhwan? Para sahabat itu menunduk nangis, ya Rasulullah, engkau orang mulia, engkau senantiasa memuji kami, engkau senantiasa nggak pernah engkau itu ngomong kasar sama kami. Nangis itu para sahabat, kenapa engkau begitu? Sudah ya Rasulullah, cukup, engkau nggak pernah begitu. Lalu apa yang ketiga ya ikhwan? Dikatakan itu, kata baginda Nabi, nggak ada yang berdiri. Kemudian ada salah satu, kemudian dikatakan, siapa yang pernah kupukul, kucambuk, kutendang, maka hada dohri Muhammad, ini punggung Muhammad, siap kalian apapun. Para sahabat menunduk, nggak kuat, takut sama Rasulullah. Takut apa ini, ada apa-apa ini Rasulullah, kenapa ngomong begitu? Kemudian apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah betul-betul, salah satu sahabat ada yang mengangkat tangan, ya Rasulullah, engkau pernah mencambuk diriku. Kapan wahai sahabatku? Iya. Dulu tatkala engkau hendak menunggangi kuda, maka secara tidak sengaja cambukmu ini mengenai diriku. Sahabat yang lain seolah-olah tidak terima itu. Sayyidina Umar yang model begitu, engkau, bahasa wong Malang ini, kalau kamu tidak terima, engkau cambuk diriku. Apa kata Rasulullah? Umar, kamu duduk, ini urusanku dengan dia. Lalu antum tahu dikatakan di situ, para sahabat nangis, tidak kuat. Lalu apa kata Rasulullah? Ya Fadl, kamu ambilkan cambuk di rumahku, nanti kamu agar supaya sahabat ini mencambuk.
Ini para sahabat geram kepada sahabat tersebut, nangis. Kok bisa Rasulullah digituin? Ini kiai antum, guru antum, atau bapak antum mau dicambuk orang karena orang itu nggak sengaja, abi antum, guru antum dicambuk, pasti antum akan marah. Begitu juga para sahabat. Lalu di rumah ada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu didatangkan, diambil cambuknya. Ada apa ini, Fadl? Engkau diambil cambuknya. Iya, ini ada sahabat yang mau memukul abahmu. Apa kata? Kenapa kok mau dipukul? Iya, karena abahmu dulu tidak sengaja. Apa kata Sayyidah Fatimah? Fadl, sampaikan ke orang tersebut, engkau boleh mencambuk diriku. Aku ini ahli warisnya abiku. Maka jangan sampai engkau mencambuk bapakku. Begitulah Sayyidah Fatimah itu, saking cintanya kepada Rasulullah. Nabi Muhammad terdengar, ya Fatimah, udkhul. Fatimah, kamu masuk, ini urusanku dengan dia. Nangis Sayyidah Fatimah itu. Lalu antum yang terjadi nyampe situ, gemeter itu Fadl nyampaikan cambuk itu kepada Rasulullah. Kemudian apa, sahabat itu berdiri dikasihkan cambuknya. Rasulullah sudah membungkuk siap dicambuk. Sahabat yang lain nangis ya ikhwan. Lalu apa yang terjadi? Ya Rasulullah, dulu tatkala engkau menaiki kudamu, tatkala engkau cambuk mengenai diriku, apa yang terjadi? Saya dalam keadaan nggak pakai baju, sehingga itu engkau cambuk. Tambah marah lagi sahabat yang lain. Hei kamu yang tahu diri dong. Ini Rasulullah kau gituin. Kamu duduk dulu, ini urusanku. Rasulullah itu orang yang pemalu. Bahkan suatu ketika di riwayat terlihat sininya saja Rasulullah itu menutup. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah buka baju ingin mendapatkan maaf daripada sahabat tersebut. Dibuka wahai ikhwan bajunya. Sahabat yang lain gak kuat menahan rasa nangis ini, pengen nangis. Tapi gak bisa, Rasulullah yang melarangnya. Lalu antum yang terjadi, Rasulullah sudah siap dicambuk, sudah gak pakai baju. Lalu dipeluk oleh sahabat tersebut. Ya Rasulullah, mustahil aku bisa mencambukmu. Aku ini lebih cinta kepada engkau daripada tentang diriku sendiri. Itu loh cinta sahabat. Lalu kenapa engkau ingin mencambuk diriku? Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Apa kata sahabat tersebut? Sahabat tersebut mengatakan apa? Iya ya Rasulullah, karena aku ingin kulitku ini bersentuhan dengan kulitmu. Mustahil ya Rasulullah, kalau kulitku ini sudah bersentuhan denganmu, maka mustahil nanti di kuburan atau di neraka ini mau menjilat api neraka karena kulitku sudah bersentuhan denganmu. Maka Rasulullah SAW kemudian pakai baju mengatakan, inilah sungguhnya beliau ini ahli surga. Beliau, nama sahabatnya disebut Ukasha. Ternyata orang ini ingin bersentuhan saking cintanya kepada Rasulullah. Kemudian para sahabat merangkulnya, meneteskan air matanya. Begitulah cinta para sahabat kepada Rasulullah. Begitu cintanya Fatimah kepada Rasulullah. Sampai-sampai Sayyidah Fatimah itu dijuluki Ummu Abiha. Beliau itu ibu daripada bapaknya. Karena apa? Saking, kalau orang Jawa itu laden betul. Apa kebutuhan Rasulullah itu disiapkan oleh Sayyidah Fatimah. Lalu tatkala sakit, ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibukakan pintu. Wahai Sayyidah Fatimah, ada apa? Ya, saya ingin bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Oh ya, ada apa? Sampaikan aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika aku diperbolehkan untuk bertemu dengan Rasulullah, maka aku akan masuk. Jika tidak, aku akan pulang. Kemudian apa? Disampaikan ke abahnya. Sayyidah Fatimah itu berkata, bilang ini, ya Rasulullah, ya wahai abahku, ini ada orang ingin bertemu dengan engkau. Katanya kalau engkau izinkan dia akan datang, kalau enggak ya sudah. Ya Fatimah, dia sudah masuk. Kamu tahu tadi siapa? Beliau itu adalah Malaikatul Maut. Malaikatul Maut, ada apa wahai abahku? Dia itu apa? Ya, dia datang tadi ingin diperintahkan oleh mencabut nyawaku. Dia nangis sejadi-jadinya tatkala Rasulullah dalam keadaan panas, nangis sejadi-jadinya. Sayyidah Fatimah itu nangis sejadi-jadinya. Sahabat sudah merasa kalau Sayyidah Fatimah ini nangis gak karu-karuan. Apa yang terjadi? Yaitu para sahabat sudah, ada apa dengan Rasulullah ini? Ya Allah, ada apa? Semua ketakutan. Lalu Sayyidah Fatimah dipanggil lagi. Dipanggil oleh Rasulullah. Fatimah, engkau tenang.
tatkala aku sudah dicabut, engkau adalah salah satu keluargaku yang pertama kali, enggak lama dari aku, engkau menyusulku. Fatimah tidak bisa pisah dengan Rasulullah. Bayangkan orang yang dicintai, pisah, enggak bisa. Sayyidah Fatimah tidak bisa. Lalu apa yang terjadi? Sayyidah Fatimah langsung tersenyum. Para sahabat bingung, tadinya nangis, kenapa sekarang tersenyum? Tidak tahu bahwasanya Nabi Muhammad sudah mengatakan bahwasanya apa? Tidak lama setelah itu baginda Nabi Sayyidah Fatimah menyusul baginda Nabi Muhammad SAW. Betul saja setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidah Fatimah adalah dari keturunan Rasulullah pertama kali yang nyusul baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang terjadi? Malaikat itu datang. Malaikat itu datang, kemudian apa? Ditanya, iya, ya Rasulullah, aku tidak akan mencabut nyawamu, tapi aku akan membacakan sesuatu sehingga rohmu itu keluar dengan sendirinya. Lalu kenapa kamu tidak akan mencabut? Kalau kamu cabut nyawamu, kamu tidak akan kuat ya Rasulullah. Karena sakitnya luar biasa. Bahkan ulama mengatakan kalau antum tahu ada pancing ditaruh di tempat yang sama 70 kali. Ada yang mengatakan satu pisau ditaruh yang sama. Ada yang mengatakan sakitnya orang dicabut nyawa itu seperti antum dikuliti hidup-hidup. Bagaimana sakitnya? Sakitnya luar biasa. Tapi Rasulullah tidak diizinkan untuk merasakan sakit itu. Tetapi apa antum tahu pada saat itu tatkala mau dicabut dikatakan di sini, wahai malaikat, di mana temanmu? Di mana temanku? Siapa? Yaitu Jibril. Ya Rasulullah, beliau tidak bisa hadir ke sini. Kau panggil untuk datang ke sini. Kemudian apa? Disampaikan malaikat Jibril sudah, ada apa ya Nabiullah? Malaikat ada apa ya Nabi Muhammad? Ada kabar apa tentangku? Iya, ya Rasulullah, kamu sudah disiapkan surga. Kamu sudah begini. Iya. Itu sudah baik kabar tentangku. Lalu bagaimana tentang umatku? Sampaikan ke Allah. Bagaimana tentang umatku? Disampaikan. Iya ya Rasulullah. Ada kelebihan yang disampaikan oleh Allah untuk umat jenengan. Apa yang disampaikan? Yaitu nanti surga tidak diizinkan oleh Allah untuk dimasuki oleh siapapun kecuali umatmu terlebih dahulu. Ini fadilah yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad yang iman dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW.